Ini pertanyaan dari Akhi Fajar Ustadz. Saat kita sholat berjamaah terasa mau BAB atau kentut, harus bagaimana ya? Itu saja, baik. Apabila kita sudah tidak mampu lagi menahan, dikhawatirkan justru kita akan kehilangan bukan hanya sunnahnya, tapi bisa jadi rukunnya, yaitu khusyuk dan tumakninah, maka batalkan. Batalkan, karena memang sudah tidak kuat. Tapi kalau memang kita bisa menahan, dan itu kalaupun ada pengaruh hanya sedikit, ya kita tahan. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan lagi, kita batal. Saat kita membatalkan ataupun batal dengan sendirinya, kita boleh melewati orang-orang yang sedang sholat lantaran kondisi saat itu sedang darurat. Dalam sebuah kaidah, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam keadaan darurat akan membolehkan perkara-perkara yang sebelumnya terlarang, tidak mengapa. Justru jangan diem aja bisa bahaya nanti. Bisa jadi merepotkan DKM. Waduh, repot kan, tinggalkan. Meskipun kita harus melewati beberapa jamaah. Jadi memang itu darurat. Nah ini, terima kasih atas pertanyaan. Jadi saya mengingatkan, mohon jamaah sekalian, perhatikan adab dalam sholat. Jangan sampai kita melewati orang yang sedang sholat. Jangan sampai. Kemudian juga ajarkan anak-anak kita, lau annal mar bil musalli ya'lam makana alaihi an yakifa arba'ina khairun lahu min an yamura al musalliya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau seandainya orang yang melewati orang yang sedang sholat itu tahu ancaman yang Allah akan berikan kepada dia, dia berdiri di atas di atas apa di bawah matahari? Dia berdiri di bawah matahari ya berarti ya. Dia berdiri di bawah matahari selama 40 tahun lebih baik daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Itu ancamannya. 40 tahun dia berdiri di bawah terik matahari lebih baik buat dia daripada dia melewati orang yang sholat. Karena sholat ini bukan main-main jamaah sekalian. Satu-satunya syariat, satu-satunya rukun Islam yang langsung Nabi Muhammad dapatkan di atas langit, dan langitnya itu langit paling atas di Sidratul Muntaha, mendengar langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salat." Ini dia kedudukan salat yang begitu agung. Sampai salat inilah yang kemudian menjadi perselisihan para ulama. Perselisihan ini hanya ilmu. Kita bukan menjadi orang yang nanti akan menghukumi. Para ulama akhirnya berselisih paham apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Sampai saking tegasnya ada pendapat keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Karena sholat begitu agung. Ajarkan kepada anak-anak kita, kalau seandainya ada orang sholat, jangan lewat. Kan tetapi ini ada, nggak apa-apa saya melenceng juga nggak apa-apa. Saya tambahkan supaya melenceng. Tapi mudah-mudahan ini ilmu. Salah satu adab kita sholat adalah memberikan penghalang yang disebut sutroh di depan kita. Sutroh itu dalam bentuk apa saja yang itu bisa menjadi penanda kalau ada orang lewat, oh ini dia batasnya. Sutroh sebagai penanda, misalnya ini sutroh saya sholat di sini. Berarti sepanjang lingkungan ini tidak ada yang boleh melewati saya. Sedangkan orang yang melewati di luar sutroh atau di depan sutroh boleh nggak? Boleh. Karena itu sudah zona aman. Di sini zona terlarang. Nggak boleh. Pertanyaannya, ada orang yang tidak sholat menggunakan sutroh. Lalu bagaimana? Ukurannya apa? Saya nggak boleh lewat di depan orang itu sehingga saya bebas dari ancaman Nabi tadi. Maka jawabannya, perkirakan jarak sujudnya dia. Kalau pakai sejadah enak, sejadah bisa jadi ukuran kan? Oh ya pokoknya di luar itu sejadah bebas. Nah kalau seandainya tidak memakai sejadah, ya diperkirakan saja. Diperkirakan seukuran sejadah atau seukuran orang itu sujud. Lebih aman agak menjauh.
Bahkan saya lihat di beberapa masjid, barakallahu fihim, mereka membantu. Kan biasanya di masjid ada tersedia sutro-sutro kecil. Jadi ketika ada orang sholat di belakang, apalagi sopnya. Nah ini juga tolong jamaah, apabila Anda sholat sunnah, hendaknya jangan di belakang. Khawatir nanti jamaah yang mau masuk, itu tadi yang belum paham malah melewati Anda. Jadi hendaklah mendekat ke depan supaya lebih mengamankan posisi Anda. Tapi kalaupun ternyata ada yang seperti itu, saya lihat di beberapa masjid, jadi ada orang yang sholat mungkin belum mengetahui di belakang, pas dia udah selesai sholat sunnah, dia melihat di belakangnya, langsung dikasih di depannya sutro. Subhanallah. Jadi dibantu biar orang yang datang kemudian hari bebas, dia tahu harus di depan sutro. Barakallahu fiik. Terima kasih. Ini juga bisa melanjutkan tadi dari pertanyaan, mudah-mudahan ilmu buat kita semua.